Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tizeka Dwi Octavia dengan NIM 2223250016. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan pada masa remaja dan dewasa secara Islam. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan setiap individu. Hal ini dikarenakan setiap individu itu tumbuh dan berkembang selama perjalanan kehidupannya melalui beberapa fase perkembangan. Nah, setiap fase perkembangan ini mempunyai serangkaian tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh setiap individu. Nah, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase tertentu akan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada masa tertentu akan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya. Nah, tugas perkembangan ini berkaitan dengan erat dengan perubahan kematangan, persekolahan, pekerjaan, pengalaman beragama, dan hal lainnya sebagai prasyarat untuk memenuhi dan kebahagiaan hidupnya. Nah, tugas-tugas perkembangan juga berkaitan dengan sikap perilaku atau keterampilan yang harus dimiliki oleh individu yang sesuai dengan usia. Islam mengajarkan manusia hidup secara berkesinambungan, dan semua ajaran Islam harus diperkenalkan mulai sejak dini, agar ketika anak beranjak dewasa tidak berat untuk melaksanakannya. Semua punya proses dalam hidup ini. Misalnya Islam menyuruh anak sholat, mulai usia 7 tahun dan usia 10 tahun sudah diberi pelajaran. Hadis Rasulullah dari Al-Hakim dan Abu Daud dari Ibnu Amir bin Anas, perintahkanlah anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika mereka sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Hakim. Memukul ini yang dimaksud dalam hadis ini adalah memukul dalam bingkai mendidik dan tidak menyiksa anak. Anak masih muda untuk dibentuk hanya dengan pukulan dan hukuman ringan asalkan orang tua mampu menjadi uswah hasanah bagi anak-anaknya. Bagaimana pandangan Islam sendiri tentang perkembangan? Nah, di Al-Quran ini menjelaskan pada beberapa bagian mengenai perkembangan manusia. Misalnya dalam surat Al-Arum, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini ada di Quran surat Al-Arum ayat 464. Nah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu lemah secara fisik saat lahir seperti bayi yang tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan lingkungan. Sehingga bayi dan anak-anak sangat bergantung kepada lingkungan, kemudian manusia itu menjadi kuat saat remaja dan dewasa, sehingga bisa mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Di bagian lain Al-Quran menjelaskan tentang pengetahuan atau kognisi manusia. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dari ayat tersebut terlihat bahwa dalam hal kognisi, Allah tidak menjelaskan akan adanya penurunan kemampuan seperti kondisi fisik. Hal ini sesuai dengan kesimpulan para ahli psikologi perkembangan saat ini bahwa kemampuan fisik khususnya kognitif pada lansia tidak menurun sebagaimana yang dibayangkan banyak orang, cenderung tetap hingga mendekati kematian. Berbeda dengan kemampuan fisiknya yang mengalami penurunan sejak masa lansia. Dalam ayat ini juga menjelaskan perkembangan, yaitu perkembangan manusia di dalam rahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan di makhluk yang berbentuk lain, maka Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minin ayat 12-14. Nah, dalam ayat tersebut dapat kita lihat bahwa manusia mengalami perkembangan dalam tahapan-tahapan tertentu. Adanya tahapan tersebut yang terjadi juga kita lihat dalam 2 ayat yang kita bahas sebelumnya, juga di dalam ayat lain yang menjelaskan perkembangan manusia di alam rahim sampai kematian. Hai manusia,
Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Kejadiannya yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan memanjang angsur, kamu sampailah ke kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang diperpanjang umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang sebelumnya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan udara di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala mati dan sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj 5-6. Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya kondisi pikun pada orang yang mengalami usia lanjut, sampai ia tidak dapat mengetahui hal-hal yang selama ini telah diketahui. Hal ini tidak menunjukkan bahwa semua orang mengalami kepikunan, tetapi ada yang mengalami kepikunan karena sampai pada usia tertentu. Hal ini yang bisa kita pahami dari ayat tersebut, sebagaimana yang telah dibahas bahwa perkembangan manusia terjadi secara bertahap atau dalam tahapan-tahapan. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterkaitan. Ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan, baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, ini tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang sangat kuat. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tahapan perkembangan manusia, di mana dalam ayat tersebut hanya menyebutkan perkembangan mental, akan tetapi juga menyebutkan perkembangan fisik, seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memiliki harta, maka serahkanlah kepada mereka dan harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antaranya maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas kesaksian itu. Perkembangan seseorang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua di awal-awal kehidupan mereka. Maka dari itu, orang tua memiliki peran yang terkait dengan perkembangan seseorang. Ketika mereka masih berada pada masa kanak-kanak, jika perkembangan tersebut diabaikan, kemungkinan besar tahapan perkembangan seseorang akan memiliki gangguan. Islam mengajarkan untuk melaksanakan kewajiban pribadi dan sosial sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di antaranya kewajiban itu ialah sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 31. Wa ittutla alaihi ayatuna wala mustakbir kanallah yasmaha kanna fi uzunihi wa qura Wabasari ba'abil alim, yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang kamu diuji. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal yang diwajibkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.